Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usuluddin. Sukses Usuluddin. Hidup adalah perjuangan, jangan menyerah. Hidup Usuluddin. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, hiduplah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Santri Usuluddin, alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kita cintai sama-sama Ibunda Hajah Armana, mudah-mudahan selalu sehat, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kita cintai Mudiratul Ma'had Ustadzah Hajah Wawat Sukmawati SMM, mudah-mudahan panjang umur, sehat, dirahmati, diberkahi juga. Wakil pimpinan pesantren, ketua majelis guru, kepala madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, para ustadz-ustadzah, anak-anakku semuanya. Ya Allah, tidak henti-hentinya kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan, rahmah, barokah, perlindungan, kekuatan, kesehatan. Amin, Allahumma amin. Dengan kesehatan ini terus kita meningkatkan iman dan takwa dan amal soleh. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia memetik hasilnya. Dan insya Allah dunia akhirat akan kita rasakan perjuangan kita, pengorbanan kita, kesungguhan kita, kesabaran kita. Oleh karena itu, istaghilil waqta fima yufiduka. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif. Pertama, yang utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia kita semua sehat. Anak-anakku, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Andai kita pada saat tidur mau sholat subuh tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah rame-rame dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Oleh karena itu, doa ba'da naum adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Masya Allah, puji syukur kepada Allah, kita membangunkan ba'da, setelah amatana, kita mati. Artinya tidur kita mati, dan Allah bangunkan itu semua. Alhamdulillah. Oleh karena itu syukuri terus nak, betapa luar biasanya sehat ini, nikmat sehat ini. Saat kita ini sakit baru terasa betapa hebatnya nikmat sehat ini. Oleh karena itu, dia henti-hentinya Abi bicara, jangan menunggu kaya dan sukses baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita, insya Allah akan kaya. Ini janji Allah. Nikmat Allah terus bertambah kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang tetap istiqamah mengamalkan risalahnya. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abi
tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapa? Kepada panitia pergantian pengurus dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, diperbuat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mengantarkan kita ke surga Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih yang selanjutnya kepada pengurus OSU periode 2022. Kalian dari mulai dilantik sampai hari ini kalian selesai masa khidmah kalian, masa pengabdian kalian. Yakinlah seyakin-yakinnya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, hasil atau jerih payah keringat, hasil perjuanganmu insya Allah iringan doa dari abinya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat menjadi amal soleh dan akan berdampak positif insya Allah dunia akhirat dan surga bertemu dengan kita insya Allah. Sekali lagi banyak yang telah kalian perbuat selama setahun. Yang kerasa aja di saat kita tidak memiliki gunting rumput, sudah punya tapi keberadaannya itu rusak apa hilang, kemudian pengurus OSU menggantinya dengan cepat. Alhamdulillah sekarang masih bagus, dirawat. Memang kalau memang itu dibeli oleh sendiri kayaknya memang merasa memiliki. Kalau dibelikan oleh abinya kadang-kadang merasa enggak memiliki. Nah oleh karena itu sering-seringlah kalian itu beli sendiri biar bisa memiliki. Nah, itu pesannya. Kemudian yang selanjutnya pengurus OSU juga saya lihat ada saung. Alhamdulillah manfaat saungnya itu. Selagi saung itu dipakai oleh orang siapapun yang menikmatinya sampai kiamat, maka mengalir menjadi shadaqatul jariyah. Alhamdulillah. Termasuk imbasnya juga kepada pengurus OSU-nya. Imbasnya juga kepada anggotanya yang bayar bulanan. Karena uang itu dari bayar bulanan kalian. Alhamdulillah itu kan. Oleh karena itu sekali lagi, kemudian Abi lihat juga itu ada saung untuk penerimaan tamu, harisah, manfaat. Yang Abi apresiasi adalah idenya, mahal itu idenya. Jadi ini butuh, Usuluddin ini butuh apa ya? Sepertinya ini harisah itu berganti terus, panas pindah ke sana, panas pindah ke sini, panas pindah ke sono. Nah ini butuh saung, ini ide yang mahal. Makanya seringlah kalian itu asah kreasi kalian, inovasi kalian, imajinasi kalian, inovasi kalian harus diasah biar tajam. Suatu saat nanti kalau kalian di luar jadi bupati, jadi apapun bentuknya, bahkan rumah tangga, maka kreasi kalian, inovasi kalian, imajinasi kalian, inovasi kalian itu sangat dibutuhkan nanti insya Allah. Makanya ada nun jauh di sana. Saat abinya dulu di pesantren itu masih ada kerja bakti. Senang rasanya ketika kita ngepel pagi-pagi sama sambil canda itu, dorong-dorongan handuk itu, Masya Allah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yang membersihkan itu adalah karyawan, pasukan kuning. Padahal dulu kiainya bilang, saya mampu membayar yang kerja itu. Tapi bukan itu pelajaran yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita berikan kepada anak-anakku, yaitu pendidikan dan pembelajaran bagaimana kalian itu biasa dan terbiasa di rumah membersihkan lingkungannya. Sehingga betul survei membuktikan anaknya pulang dari pesantren itu malas untuk bersih-bersih karena nggak terbiasa bersih-bersih. Makanya Usuluddin alumninya itu habis. Sekarang saja sudah dibutuhkan di Tanggamus, di Bandar Lampung, di Banten, di Bogor sekarang ini, kelas 6 sekarang ini. Bayangin, kenapa mereka ngambil dari Usuluddin? Satu dari alasan yang lain,
Anak Usuluddin mau bekerja. Bukan sekedar ngomong tapi mau bekerja. Itu diantaranya yang mereka pilih. Kenapa? Yang kedua, anak Usuluddin punya etika, punya akhlak. Itu mereka bercerita sama abinya. Lah antum anak abinya, anak-anak itu sudah habis. Antum pilihlah pondok-pondok di sana banyak. Enggak. Lebih baik enggak milih daripada enggak Usuluddin. Masya Allah. Anak-anakku sekali lagi oleh karena itu, kelas 3. Ada sesuatu yang belum kamu raih kelas 3. Kelas 3 itu diantaranya adalah mohon maaf ada amalan pamungkas. Itu yang enggak ada dari yang lain. Kalau amal tadris ada. Kalau khutbah Jumat ada. Kalau KTI enggak semua pondok pesantren punya, tapi Usuluddin ada penelitian yang nanti itu adalah sarana belajar bagaimana S1, S2, S3. Tetapi yang lebih enggak ada adalah anak-anakku diajarkan puasa. Bagaimana nanti kalian puasa, kemudian kalian diisi sama abinya sehingga kelak kalian di masyarakat, mohon maaf, yang namanya kalian tegas itu nak, kalau kosong badan kalian dihantam dengan ilmu teluh, dihantam dengan ilmu pelet, dihantam dengan ilmu santet. Kalau kalian sudah amalkan itu, insya Allah bahkan mental itu ilmu teluh dan pelet dan lain macam-macam. Tapi selesaikan dulu sampai kelas 6. Nih kelas 6 sekarang belum. Rajab sekarang ini seharusnya kalian ini puasa, tetapi karena berbenturan dengan pergantian pengurus, nanti puasa kalian pada Sa'ban, ya pahalanya juga luar biasa Sa'ban dengan Ramadan dengan Rajab ini. Rajab nggak bisa, nanti kalian hadang dengan Sa'ban. Setelah itu Ramadan, ajang latihan juga untuk Ramadan. Oleh karena itu anak-anakku kembali kepada terima kasih kepada pengurus. Banyak yang kalian sudah perbuat prestasi. Ini pembacaan prestasi ini jangan dihilangkan. Ya ini bagus. Masuk YouTube kita siarkan. Orang-orang itu kadang-kadang apa Usuluddin gak ada prestasinya. Masuk tuh YouTube. Ternyata Usuluddin punya prestasi yang luar biasa. Ya, ini nggak usah banyak bercerita kita, cukup dengan pengumuman itu saja sudah luar biasa. Kalau orang itu cerdas, pasti di baliknya itu ada pembinaan, ada pendidikan, ada latihan, ada evaluasi. Wah, sudahlah. Hasil endingnya prestasi, pasti di dalamnya ada evaluasi, pembinaan dan lain-lain. Sudah banyak yang ingin Abi sampaikan, banyak sebenarnya yang ingin Abi sampaikan kepada pengurus lama atau pengurus OSU periode 2022. Yang jelas apresiasi, terima kasih, iringan doa dari kalian. Banyak kata yang ingin disampaikan karena waktu. Kemudian yang selanjutnya Abi ucapkan selamat dan sukses kepada pengurus yang telah dilantik masa bakti atau masa periodenya 2023 ini. Alhamdulillah wa syukurillah kalian bisa menjadi pengurus. Tidak semua orang bisa mencapai tangga derajat seperti kalian. Temanmu berguguran di kelas 3, kelas 4, ada yang di kelas 2. Maka kalian sudah sampai seperti ini luar biasa. Ini pengurus OSU ini wahana pendidikan dan ibadah. Abi memegang pengurus MUI, ketua FKPP, ketua FKUP, pengurus masjid dan lain-lain. Mungkin dihitung-hitung 10 kepengurusan yang Abi pegang. Tapi happy saja karena sudah biasa di pesantren. Enggak pusing. Memanajenya dengan baik. Kemudian diaturnya dengan baik. Bahkan mohon maaf, ada kepengurusan yang lain setelah dilantik enggak pernah kumpul-kumpul sampai selesai. Tapi kembali anak-anakku, dengan pengalaman di pesantren kita bisa memanage, bisa berkah juga untuk masyarakat di Kalianda. Alhamdulillah. Anak-anakku kembali. Jadi pendidikannya luar biasa. Pertama kalian mulai kampanye. Itu enggak sembarang itu. Kalian kampanye, kemudian kalian penyampaian visi misi. Dan itu akan berlaku di masyarakat nanti. Pemilihan kepala desa paling tidak itu ada penyampaian visi misi, kemudian dan lain-lain, bagaimana bisa meyakinkan orang lain. Kemudian ada juga yang secara omongan, ada juga bilhal,
dengan sendiri-sendiri, dengan datang-datang dari hati ke hati, kemudian dari face to face dan lain-lain, kemudian tambah dengan omongan lain-lain. Itu yang terjadi di sini. Kemudian pelajaran yang lainnya, ada yang keinginan jadi ketua, kemudian dia bersabar, takdir Allah Subhanahu wa taala merencanakan saya jadi ketua. Ada rencana Allah yang indah, dan mohon maaf, banyak nggak jadi bupati kemudian dia stres nggak mau keluar-keluar. Ada yang nggak terpilih menjadi anggota DPR kemudian dia ketawa sendiri karena nggak terbiasa. Di Usuluddin mengajarkan ketika persaingan kemudian nggak dapat, yakinnya bahwa ini ada rencana Allah yang indah buat saya. Kemudian dia mau menjadi anggota. Luar biasa seperti abinya. Di saat orang lain gak mau jadi ketua gudep, pikir dia ketua gudep itu pengurus OSU yang betul-betul paling bawah, paling gak diminati. Dan orang lain pada waktu itu gak suka. Saya menawarkan diri untuk menjadi ketua gudep. Orang menganggapnya pada waktu itu adalah kepengurusan yang paling belakang. Tetapi pada waktu itu Abi tidak. Abi angkat tangan. Dengan kepengurusan ketua gudep, Abi bisa mohon maaf mengeksplor, berkreasi, berinovasi, dan punya pasukan. Kalau ketua Angku Kedap ngurusin dapur, kalau Angkulat dia nggak punya masa, dia ngurusin masalah kecil. Kalau yang lain, Abi punya pasukan. Pasukannya itu sehingga pada waktu itu Abi jadikan pasukan ini harus lebih baik dari yang lain. Gudep Ali bin Abi Thalib pada waktu itu gudep yang kurang baik. Di masa Abinya punya program. Kalian harus punya kaos. Kaosnya yang gagah. Biar kalian dibilang istilahnya itu enggak dibilang apa namanya itu kelihatannya kelemer-kelemer. Loreng-loreng pada waktu itu. Kemudian kita harus punya program lari seminggu 3 kali. Kita izin sama pengasuhan untuk keluar. Banyak program Lana. Yang lain iri. Gudep Abu Bakar iri dengan Ali bin Abi Thalib. Utsman iri dengan lain-lain. Lah kenapa enggak seperti Ali bin Abi Thalib? Tuh lah pas punya apa namanya? Punya seragam, programnya jelas. Dan pasukannya mengalahkan dengan pasukan inti dari pesantren itu. Luar biasa. Bayangin seperti ini, PSSI dikalahkan dengan klub Bandung misalnya. Bagaimana PSSI yang cabutan-cabutan dikalahkan dengan Bandung, dikalahkan dengan gudep Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Dan saat itu Abi bisa menghantarkan, dikenal dengan semua guru. Karena dengan prestasi, dan bahkan Abi diangkat menjadi guru karena punya prestasi di Ali bin Abi Thalib yang saat itu gudep adalah yang paling bawah, seperti anak Abinya tadi itu dipanggil paling bawah. Misalnya apa tadi yang panggil di bawah? Happy, nggak perlu kita ini murung dan lain-lain. Nggak perlu kita ini istilahnya pesimis, nggak jadi ketua, kemudian kita murung, nggak bekerja dan lain. Tidak, masih banyak nih pengurus OSU Putra. Bahasa, kembangkan bahasa. Bagaimana anak kelas 1 Solaitum, yang sampingnya temennya Solaina, yang ini gagap. Bagaimana? Yang bisa, yang satu nggak bisa. Nggak adil kan? Kenapa dia ditanya Solaitum aja gelagapan? Nah ini bahasa, kembangkan itu. Kemudian bagaimana ubudiyah ini mantap, anak-anak itu dengan baik. Nah itu banyak kerjaan, Masya Allah ya. Buat pasukan-pasukan yang luar biasa, kreasi munculkan. Jadi ketika kita diberikan amanah, kembangkan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya. Anak-anakku sekali lagi, pendidikan. Kalian akan sidang visi, sidang misi, sidang pleno, sidang komisi, sidang paripurna. Bahkan mohon maaf ada anak SMP masuk ke sini. Abi, kalau di sini mah banyak ya, alhamdulillah ini pengetahuan. Kita tahu sidang komisi, sidang pleno, sidang paripurna. Ini teman-teman Abi
apinya yang di FKUB itu, ayo kita sidang paripurna. Apa sidang paripurna? Bayangin. Banyak nggak tahu mereka itu. Tapi kita dari Pesantren Usuluddin mengajarkan itu semua, program kerja. Kemudian program kerja itu harus dilaporkan berhasil apa tidak berhasil dan lain-lain. Masya Allah. Anak-anakku semuanya banyaklah pendidikan-pendidikan. Kalian itu menghadapi santri. Makanya mohon maaf. Ada cerita. Satu di Pesantren Usuluddin, satu di sebuah sana. Anak yang di Pesantren Usuluddin, anaknya kreatif. Lincah, pinter ngomong. Pesantren anaknya yang satu, padahal pesantren itu wah lah istilahnya. Tetapi kok diem? Ada bedanya anak-anakku. Di Pesantren Usuluddin santrinya sedikit, pengurusnya harus, artinya karena sedikit otomatis harus saya. Tapi anaknya itu, dia itu sebagai bagian apa contohnya? Bagian kesehatan atau bagian keamanan. Tapi dia bukan ketua, dia nomor 12 kalau nggak salah urutan keamanannya itu. Akhirnya dia nggak pernah diberikan kesempatan untuk ngomong sama anggota. Mentalnya nggak ada, mentalnya ciut. Bagian keamanan aja hampir 12 orang lah saking banyaknya, bayangin. Dia nggak diberikan kesempatan ngomong sama anggota. Akhirnya dia di balik layar terus. Mentalnya nggak ada. Tapi anak Usuluddin, selalu bicara di depan santri, mental terbentuk. Makanya amalia tadrisnya ini mental sudah terbangun. Tapi ada yang mohon maaf nggak biasa ketemu sama orang di balik layar terus. Pas ngajar keringat dingin. Madza darsukumul ana? Taib bisa. Taib isma'u jaidan. Sa'ubayinu hadzal madah. Dhahaba Muhammadun ilal mazru'ah. Fil mazru'ah fahimtum lama. Udah gemeter nih. Udah gemeter. Limana? Al-mu'allim yatasakkak, al-mu'allim yataraddad fil bayan. Dia ragu karena mental. Tapi di Usuluddin sudah terbiasa berhadapan dengan santri, mental kuat. Anak-anakku, jangan kira ada satu keluarga sekolah anaknya di sana, di sini, di sono, kemudian bisa menilai. Padahal anak tersebut yang di sono itu bayarannya lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan Usuluddin. Tapi anak Usuluddin kreasi, lincah, energik dan lain-lain. Ini pesan untuk kelas 3 nih, yang kadang-kadang berpikir gedungnya aja yang mewah, lahiriahnya saja. Belum tentu nak. Dulu ada Arma, dia sekolah nun jauh di sana, pengen pindah karena gedungnya bagus dan lain. Pas masuk di dalamnya 1 bulan pindah lagi ke sini. Abi nggak enak, guru-gurunya cuek, nggak enak Abi, nggak ditegur, nggak ada lagi kerja bakti kayak di Usuluddin. Wah, bercerita banyak. Tuh. Oleh karena itu anak-anakku kembali kepada pengurus yang baru. Pesan abinya kalau mau sukses, yang namanya organisasi itu organize. Itu bahas organization, artinya organize mengatur, organization pengaturan. Organisasi adalah pengaturan. Artinya harus diatur. Kalau nggak diatur, nggak akan sukses. Diaturnya itu ada ketua, ada dan lain-lain. Kemudian ada visi, ada misi. Satu contoh sederhana, ketua kamar, saya jadi ketua kamar, punya visi misi. Visi misi itu punya keinginan, cita-cita. Kamar saya harus bersih, kata ketua kamar. Kemudian dialog dengan anggota kamarnya. Nah, kita ini kamar kita ingin bersih. Kira-kira programnya apa saja ya nak? Dek, akhi, ukti.
Ya ini, beli ini, kemoceng, beli sapu, beli apa. Bayangin, untuk satu visi saja bersih, itu 12 program. Coba untuk bersih, beli sapu satu, apalagi? Beli pelan, apalagi? Beli ember, apalagi? Pel-pelan, apalagi? Selokan, apalagi? Pel-pelan lagi, pel-pelan lagi. Kan sudah disebut tadi. Ya banyak lah pasti sudah. Anak usuludin bisa menyebutin dengan cepat sebenarnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Membersih-bersihnya sudah biasa. Makanya apresiasi juga dari inventarisnya tuh, sapu. Karena Abi lihat anak putra, ini kreatif anak putra ini, nggak ada sapu, ngambil ini pohon pepaya dipatahin. Masya Allah. Nah, untung pohon pepayanya sudah mati itu, sudah yang ini. Coba yang masih hidup, kasihan juga kan itu. Nah, aina miknasah, maafi Ustaz, maafi Abi, nggak ada katanya. Make ini apa namanya daun pepaya, masya Allah. Berangkat dari itu, akhirnya pengurus OSU yang sekarang sudah mendapatkan sapu. Tuh kan, tuh. Kalau Putri banyak sapunya, Putra. Tapi ini bertahannya mungkin sebulan. OSU sekarang nggak bertahan sebulan, amin. Bertahan setahun siap? Bertahan setahun siap? Alhamdulillah. Kalau bertahan setahun hebat. Hebat. Tuh. Yang lainnya ciki-ciki. Tuh, tong sampah. Nah, ya. Karena kita ini pondok ini harus bersih. Makanya inventarisnya banyaknya sampah. Tuh kan, tong sampah dan lain-lain kan? Gitu. Anak-anakku, kembali. Kemudian setelah kita membuat program itu tidak akan terlaksana dengan baik anak-anakku kalau nggak ada POAK. POAK itu planning, perencanaan sudah. Kemudian A-nya apa itu? Actionnya, actuatingnya, harus ada action. Tuh, kemudian K-nya itu controlling. Artinya kalian program itu harus dikontrol, harus dievaluasi. Untuk dievaluasi itu ada rapat koordinasi. Kumpul sebulan sekali, seminggu sekali dengan pengasuhan, dengan abinya, dengan uminya dan lain-lain. Untuk dicas kalian. Orang HP aja kalau nggak dicas lowbat, manusia kalau nggak dicas yankus, lemah. Makanya dengan stressing. Untuk stressing itu panggil motivator dari kalian, motivator dari mana kalian untuk mencas kalian. Itu penting. Tuh. Udah itu aja dulu. Kemudian ayatnya wal asr, demi waktu. Manusia akan betul-betul dalam kerugian anak-anakku. Rugi apapun profesinya. Termasuk profesinya organisasi akan rugi, akan gak sukses, akan gak berhasil. Siapa yang berhasil? Iman. Pengurus OSU sekarang, hayo. Iman itu sholat, sedekah, tenaga apa yang kalian lakukan, ayo bareng-bareng potensi. Larikan untuk ibadah. Kalau ibadah Allah membalas insya Allah. Kalau ibadah harus ada ikhlas. Nggak ada abinya, nggak ada pengasuhannya, Allah melihat kita. Maka akan motivasi kita akan bangkit karena Allah melihat kita. Tuh. Yang kedua, wa amilus sholihat, teruslah kita beramal-amal yang baik.
Apa program untuk betul-betul yang baik? Program sekarang munculkan seperti saung yang lahiriahnya nak. Jangan sampai ngontrol, jangan sampai tahajud. Itu mah sudah wajib nak dari dulu. Dari 2001 abinya itu tahajud harus, puasa Senin Kamis harus, kemudian duha harus. Itu mah wajib, semenjak abinya berdiri pesantren ini sudah mewajibkan itu. Cari sesuatu yang lain. Program kerja tahajud itu mah sudah biasa. Itu meniru. Buat program kerja yang lain. Bedah buku, memanggil motivator apa. Kemudian nih pemberdayaan sampah. Tuh apalagi buat kue, antar ke kantin untuk pemasukan uang kalian. Yang putra, buat apa misalnya kalian? Ayo antarkan ke kantin tuh buat makan santri. Tuh yang lain-lain, kreatif. Kemudian munculkan juga apa yang kalian lahiriah. Kalau kemarin itu ada Tugu Pesantren Teladan. Bukan Tugu, apa namanya itu di sana itu? Yang di depan itu? Yang di depan itu apa namanya? Ya pokoknya ada bacaan welcome itu kan? Itu kenang-kenangan dari periode kapan itu? Kemudian ada gerbang itu periode kapan? Kan lahiriah itu. Kemudian ada lagi ya saung, Ashabul Kahfi kan? Ada lahiriah tuh nampak. Piar periode kapan tuh Ustaz Ecep? Tuh, piar nampak walaupun sekarang piarnya kedinginan. Lagi sakit. Tuh, harus periode kalian apa yang nampak? Jangan sampai enggak ada yang nampak nah. Paham maksud abinya? Ada program unggulan yang nampak gitu. Apa kalian misalnya? Membuat gedung perpustakaan, mantap, kan gitu. Kemudian membuatkan kantin pesantren, apalagi misalnya yang belum ada ini, tuh, yang putra belum ada saungnya, membuat saung haris, iri kan? Putra putri udah ada, putra belum ada, buat tuh saung haris. Tuh, masa putri kebeli putra enggak? Bagas jual tuh, gadein. Ya. Baik. Kemudian watawasau bil haq. Harus saling kalian itu mengingatkan dengan rakor tadi itu. Harus saling diingatkan, saling tegur, saling pesan abinya untuk pengurus. Misi kalian pengurus sekarang ini rahmatan lil alamin. Pengurus sekarang 1 tahun ini, kalau kalian nggak ada kasus pemukulan, Abi akan bawa jalan-jalan, ya, keliling pondok. Kan jalan-jalan, nggak bohong. Maksudnya jalan-jalan ini lembah hijau. Kalau kalian selama setahun ini nggak ada pemukulan, usuludin udah baik. Kadang-kadang yang terdengar itu pemukulan. Kalau tahun ini nggak ada pemukulan nih, tagih janji abinya nih, kita akan jalan-jalan. Apakah lembah hijau, ke WTC dan lain-lain itu terserah, ya, bahkan jalan-jalan. Ya. Yang putri, nggak ada, putri mah nggak ada pemukulan, nggak usah janji-janji. Tuh, siap? Nggak ada pemukulan siap? Udah, itu yang ada apresiasinya dari abinya. Tapi harapan abi kalau bisa juga yang lainnya itu kalian nggak ada pencurian. Hebat tuh nak. Yang putri. Kan terdengar kemarin kan yang putri pencurian. Nah kalau tahun ini bisa hebat. Siap? Siap? Nah itu adalah udah. Masalahnya
pemukulan, putri pencurian. Kalau itu hilang, rasanya Usuluddin hebat. Kalau hilang pencurian, kita jalan-jalan ke WTC. Dengan abinya berkah, nak. Bukan bersyukur. Sambil makan, pokoknya jalan-jalan. Baik. Kemudian terakhir, watawasobis sober, sabar. Nih, saya lihat ada yang santri baru nih, angkat tangan tadi. Ya, berdiri. Ya, dengar omongan nabinya. Usuluddin rahmatan lil alamin, memberikan kasih dan sayang, tidak ada kekerasan. Siapa yang kekerasan diberhentikan. Mudah-mudahan bisa membantu mewarnai teman-temannya ya. Bantu, yuk saling bahu membahu. Pengalaman dari Gontor harus dipadukan dengan Usuluddin ya. Nah, baik. Murid baru? Nggak ada? Nggak ada, ya udah. Pada akhirnya ini saja yang Abi dapat sampaikan. Selamat kepada pengurus OSU yang baru. Mudah-mudahan kalian diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus yang lama, terima kasih banyak apa yang telah kalian lakukan. Yakin siakan yakinnya Allah sudah mencatat apa yang kamu lakukan, anak-anakku. Pada akhirnya, anak-anakku, kalian sudah memilih pengurus yang baru. Dukung. Nggak akan pernah pengurus itu memarahi kalian kalau kalian yang baik, betul? Sekarang Abi janji, bukan Abi janji, kalian harus janji. Pengurus bukan anggota OSU Putra, kalian siap tidak berantem? Siap tidak berantem? Siap tidak berantem? Siap tidak berantem? Udah berjanji tuh ya. Mudah-mudahan aman. Tahun ini Abi akan ingat. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi kasus pemukulan lagi. Nah, lihat. Mana pengasuhan? Berlinang air mata ibunya kan? Betul nggak? Ustaz Mustamar? Berderai air mata ngelihat nggak diterima lagi dengan pondok pesantren Usuluddin. Tegakah kalian melihat orang tua bercucuran air mata? Kalian diberhentikan, kecewa orang tuamu? Awas nih. Yang putri, tegakah kalian ngelihat orang tuamu bercucuran air mata kesedihan? Tega? Mau menjadi anak yang solehah? Mau menjadi anak yang soleh? Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat disampaikan anak-anakku, iringan doa dari abinya ya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh pengurus OSU 2022 dan semua yang di dalamnya yang terlibat ya Allah, balaslah ya Allah. Catatlah dengan amal-amal soleh ya Allah, tempatkanlah mereka di surga kelak bersama kita semuanya, amin. Dan kepada pengurus baru 2023 ini ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk berbuat yang lebih baik daripada yang sebelumnya ya Allah. Terima kasih, billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.